Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan materi fisika SMA kelas 12 ya, yaitu berhubungan dengan efek Compton. Nah, pasti yang dimaksud dengan efek Compton, nanti kita akan bahas secara singkat ya, Dek ya. Oke, sekarang kita baca dulu soalnya. Jadi ada foton dengan panjang gelombang 0,06 nanometer. Nah, ini hati-hati satuannya ya, dalam nanometer. Mengalami hamburan Compton dengan sudut hamburan 60 derajat. Nah, ini udah ada gambarnya ya. Jadi kalau kita bayangkan di sini ada foton, kemudian di sini ada elektron. Nah, foton itu ternyata bertumbukan dengan elektron ya. Jadi foton yang mula-mula panjang gelombangnya lambda I karena bertumbukan dengan elektron, maka foton yang mula-mula panjang gelombangnya lambda I menjadi panjang gelombangnya lambda F. Yang mana lambda F itu lebih besar daripada lambda I. Jadi kalau dibandingkan nanti lambda F itu lebih besar dibandingkan dengan lambda I. Artinya telah terjadi peningkatan panjang gelombang ya, Dek ya. Nah, kalau terjadi peningkatan panjang gelombang, maka bisa kita simpulkan telah terjadi pengurangan energi foton. Ya, jadi EF itu adalah energi foton setelah pertumbukan akan lebih kecil dibandingkan energi foton sebelum pertumbukan, EI ya. Jadi EF kurang dari EI. Ingat yang namanya energi foton itu dirumuskan sebagai H kali C dibagi dengan lambda ya. Jadi ini sudah sering sekali kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu yang namanya energi foton itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Jadi makin besar nilai panjang gelombang, maka makin besar nilai energinya. Demikian juga makin kecil nilai panjang gelombangnya, maka makin besar nilai energinya. Sehingga kalau terjadi penambahan panjang gelombang, maka logikanya akan terjadi pengurangan energi foton. Nah, adik-adik, padahal kita tahu yang namanya foton itu kan gelombang. Ya, yang namanya gelombang dia tentu saja punya panjang gelombang ya. Tetapi dari percobaan Compton, ini mau mengatakan bahwa foton itu selain berperilaku layaknya sebuah gelombang, foton itu juga berperilaku layaknya sebuah partikel. Ya, artinya dia bisa bertumbukan dengan partikel yang lainnya. Jadi di sini terbukti foton bertumbukan dengan elektron, maka nanti akan terjadi hamburan foton ya. Jadi kalau kita bayangkan di sini mula-mula foton itu bergerak ke kanan, betul ya? Kemudian karena bertumbukan dengan elektron, foton ini dihamburkan, dia dibelokkan, membentuk sudut theta terhadap arah semula. Nah, inilah yang disebut sebagai hamburan Compton. Nah, kalau di soal ini, besarnya theta, besarnya sudut theta itu diketahui 60 derajat. Oke ya, bisa membayangkan ya, Dek ya. Kita bahas soal yang pertama. Tentukan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Jadi tugas kita di sini adalah menghitung lambda F. Nah, menurut Compton, perubahan panjang gelombang nanti dirumuskan sebagai delta lambda sama dengan H dibagi M0 kali C kali dalam kurung 1 min cos theta. Nah, ini boleh dihafalkan ya, Dek ya. Ini menurut Compton. Jadi delta lambda itu sama dengan H dibagi M0 kali C kali 1 min cos theta. M0 itu adalah massa diam dari elektron. 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian C itu jelas ya, cepat rambat cahaya di ruang hampa, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau H itu adalah konstanta Planck ya, Dek ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, theta itu adalah sudut hamburan dari Compton, diketahui 60 derajat. Oke ya, jadi sekarang kita langsung aja masukkan angka-angkanya. Ini yang A. Nah, delta lambda itu sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi M0-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Betul ya? Kemudian C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 kali dalam kurung 1 min cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu sama dengan berapa? Setengah ya. Nah, berarti 1 dikurangi setengah nanti sama dengan setengah. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode pendekatan ya. Jadi 6,6 itu bisa kita anggap sama dengan 6 ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 34. Kemudian 9,1 ini bisa kita anggap 9. Berarti 9 kali 3. Kemudian nanti ini kali setengah ya. Berarti 2-nya masuk sini. Kali 10 pangkat min 31 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, kalau 6-nya ini saya coret, berarti 6
dengan 3 dan 2 bisa dicoret ya. Berarti yang atas ini tinggal 1 ya Dek ya. Nah 1 dibagi 9 itu sekitar 0,111 sekian ya. Atau nanti kalau dibulatkan itu 1,2. Nah ini supaya cepat 1,2 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah ini boleh di kalkulator ya. Nanti hasilnya sekitar 1,2 sekian kali 10 pangkat min 12 meter. Ini adalah perubahan panjang gelombang yang dialami oleh foton. Nah, tugas kita itu bukan menghitung delta lambda, melainkan menghitung lambda F. Delta lambda itu berarti lambda F dikurangi lambda I. Ya, yang besar dikurangi yang kecil. Berarti lambda F dikurangi lambda I. Nah, di sini lambda I-nya 0,06 nanometer. Ini panjang gelombang foton mula-mula ya. Satuannya dalam nanometer. Kita tahu 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Nah, ini enaknya yang meter aja yang diubah menjadi nanometer ya. Berarti 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 9 nanometer ya. Berarti nanti 1,2 kali 10 pangkat min 12 meter itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 9. Atau kita masukkan dulu ya. Jadi lambda F dikurangi 0,06 nanometer sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 9 nanometer. Nah nanti kalau kita hitung ketemunya adalah lambda F itu sama dengan berapa? 0,0612 ya. Jadi nanti kalau kita hitung ini dengan kalkulator biar cepat ya Dek ya. 0,0612 nanometer ya. Yang jelas kalian sudah paham konsepnya, sudah paham caranya. Kalau angka sebenarnya nanti bisa diganti-ganti ya. Jadi di sini kita sudah berhasil menemukan panjang gelombang foton yang dihamburkan, yaitu sebesar 0,0612 nanometer. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang kedua, yang B. Tentukan energi foton yang terhambur. Nah, kita gunakan rumus ini ya, Dek ya, untuk menghitung energi foton yang terhambur. Kita kerjakan di sini ya. Jadi E sama dengan H kali C per lambda. Nah, lambdanya itu adalah lambda F ya, lambda foton setelah dia dihamburkan. Jadi langsung aja kita masukkan angkanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda F. Nah, ini kita kembalikan satuannya sekarang harus dalam meter ya. Jadi 0,0612 nanometer ini kalau kita jadikan meter itu sama dengan 6,12 kali 10 pangkat min 11 ya. Nanti kita gunakan pendekatan lagi, jadi 6,6 bisa kita anggap sama dengan 6, betul ya? Kemudian 6 kali 3 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 6,12, ini kita anggap 6 juga ya, kali 10 pangkat min 11. Nah, berarti 6-nya bisa kita coret ya, Dek ya. Nah, nanti kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 15. Nah, ini satuannya sudah dalam joule. Jelas ya? Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan efek Compton.